Anda kembali pemirsa dalam segmen Market Pass dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Namun sebelumnya kita akan melihat daftar rekomendasi saham-saham pilihan yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini, tentunya dari narasumber kita ya. Yang pertama pemirsa direkomendasikan adalah saham Adaro yang sudah kita ulas tadi di segmen sebelumnya dengan rekomendasi buy di kisaran 3850 dengan target terdekat 4150, stop loss di 3750. AMRT juga buy di posisi 3220, target 3450 dan stop loss di 3100. Kemudian ada BRIS dan juga ada PSAB. Kita akan coba ulas satu persatu pemirsa, dimulai dari AMRT karena tadi kita sudah mengulas mengenai Adaro. Apa yang membuat Anda memasukkan AMRT dalam rekomendasi saham pilihan? Apakah karena saat ini sudah banyak yang melakukan pembelian di AMRT? Dalam 10 hari terakhir AMRT ini masuk dalam 10 top net foreign buy terbesar. Ya, jadi memang salah satu poinnya adalah investor asing ya yang tidak berhenti melakukan akumulasi bahkan lebih dari 10 hari ya secara berturut-turut gitu untuk di saham AMRT. Ini merupakan salah satu sentimen yang menurut saya sangat positif untuk di saham AMRT. Lalu yang kedua, AMRT ini baru saja breakout ya, breakout dari tren konsolidasi yang sudah terbentuk selama kurang lebih 2 tahun. Jadi saya pikir penguatan yang terjadi di saham AMRT 3 hari terakhir ini merupakan penguatan yang menurut saya awal sebagai tren naiknya. Karena setelah berkonsolidasi selama 2 tahun, saya pikir penguatan untuk AMRT ini masih akan berlanjut bahkan sampai di level 3450 ya. Paling tidak untuk beberapa waktu ke depan, 1-2 pekan ke depan, AMRT masih memiliki peluang menguat sampai di level 3450. Namun investor juga perlu memperhatikan level stop loss untuk AMRT di 3100 mengingat penguatannya juga sudah cukup tinggi ya untuk AMRT. Iya, bahkan sudah rekor tertinggi ya sepanjang masa di 3290 di satu minggu terakhir ini. Level itu sudah disentuh, masih ada peluang lanjutan karena tren konsolidasinya baru saja dipatahkan atau baru saja di-break ke atas. Jadi peluangnya, targetnya juga naik begitu ya. 6 hari terakhir mengalami penguatan cukup signifikan. Kalau kita buy di 3220 current price, bijak tidak menurut Anda Pak Raden? Ya, saya pikir selama ada di level di atas 3100, kita masih bisa terus melakukan akumulasi. Kalau bahkan ada koreksi 50 poin, 70 poin, saya pikir itu masih menjadi kesempatan untuk investor melakukan akumulasi. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana tadi disampaikan di awal ya, bahwa investor asing tidak berhenti gitu untuk mengakumulasi terus di saham AMRT. Baik. Emiten retail ini kan memang membukukan kinerja yang apik di 2024 dengan labanya tumbuh 11% semester 1. Tapi apakah itu cukup menjadi booster AMRT ini jadi sasaran net buy yang cukup signifikan atau menurut Anda ada alasan lain? Ya, tentunya salah satunya faktor posisi kinerja keuangannya ya yang dinilai memang ini salah satu sektor yang jarang investor melihat ya, karena memang lagi-lagi saham ini konsolidasi selama 2 tahun. Baru 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini AMRT menjadi lirikan dari investor kembali. Jadi saya pikir momen-momen seperti ini sudah ditunggu-tunggu oleh investor, sehingga saat kinerja keuangannya menguat dan sahamnya pun didorong oleh menguat dan bahkan hampir tidak ada sentimen negatif ya terkait dengan AMRT, sehingga investor tidak memiliki keraguan gitu untuk bisa masuk ke saham AMRT. Ada kans tidak saham seperti AMRT ini pasca nanti The Fed misalnya, karena kan gaungnya tuh cukup kencang bahwa The Fed akan memangkas suku bunga, itu kan juga akan mempengaruhi suku bunga di sejumlah negara termasuk Indonesia, kemungkinan juga akan turun. Ada kans yang besar tidak AMRT menguat lagi, mungkin akan terdampak cukup signifikan dengan adanya penurunan suku bunga dari Bank Indonesia nanti atau bagaimana? Ya, saya pikir selalu ada dampak ya untuk jangka waktu pendek. Informasi terkait dengan rilis suatu data keuangan baik di global maupun di kita ya di Indonesia selalu akan ada dampak jangka waktu yang pendek. Jadi saya pikir hal tersebut juga akan terjadi di euforia tersebut ya di AMRT, mengingat juga investor AMRT dominasinya adalah investor asing. Jadi saya pikir akan ada pengaruh terkait dengan pengumuman tersebut ke saham AMRT. Baik, kita tinggalkan AMRT, kita beralih ke perbankan BRIS. Oke. Apa yang membuat BRIS lebih unggul dari emiten lain sehingga Anda memasukkannya dalam rekomendasi 4 saham pilihan dengan emiten dari sektor lain? Ya, saya pikir ini juga salah satu saham yang sedang mengejar harga tertingginya nih.
Jadi posisi tertinggi memang masih relatif sangat jauh ya, 3.800-an, jadi masih selisih sekitar 1.000 poin. Tapi kalau kita lihat dari kinerja keuangan, lalu kita membandingkan dari pesaing-pesaingnya ya di sektor bank syariah di BRIS ini. Jadi saya pikir posisi BRIS sangat diuntungkan, selain daripada posisi grafiknya yang menurut saya masih uptrend ya, dari semenjak akhir tahun 2023 posisinya uptrend, dan belakangan ini baru mulai menguat kembali. Jadi saya pikir ini justru baru awal ya tren. Kalau seandainya ada investor yang memegang saham untuk jangka waktu menengah, ini merupakan salah satu awal kenaikan dari saham BRIS. Saya pikir masih ada memiliki potensi mengejar level tertinggi di tahun 2021 ya, yaitu di sekitar 3.800 untuk saham BRIS. Namun untuk jangka waktu pendek ini paling tidak kita menargetkan untuk saham BRIS itu di level 3.000 dan level stop loss-nya di level 2.800 untuk saham BRIS. 2.800 target tertinggi tampaknya lebih ke 3.656 ya, 3.600-an ya. Jadi ada peluang lagi untuk mencoba mendekati level itu, apalagi sudah sempat diuji namun kemudian lama tidak tercapai, tapi Anda melihat teknikalnya menunjukkan ada peluang untuk menguji lagi level tertingginya, dan ini baru mulai. Jadi kalau mau masuk ini adalah salah satu pilihan yang bijak begitu ya. Bagi yang belum punya emiten tampaknya menarik melirik BRIS. Ya, saya pikir sangat menarik di saham BRIS. Oke. Itu dia, meskipun pagi hari ini turun masih tergolong wajar ya, turun 0,3% karena ya mungkin kenaikannya juga sudah cukup signifikan, atau bagaimana? Ya, saya pikir setiap koreksi bisa kita manfaatkan untuk kita lakukan pembelian, terutama untuk jangka waktu pendek. Bahkan selama ada di atas 2.800 kita masih tetap bisa akumulasi. Di atas 28 masih bisa diakumulasi, dengan target terdekat untuk BRIS pemirsa adalah di posisi 3.000. Kalau itu tercapai akan mencoba level tertinggi barunya menguji 3.600-an. Baik, dan terakhir adalah dari emiten berbasis tambang emas PSAB. Kenapa PSAB? Ya, ini memang cukup unik ya. Beberapa hari terakhir penguatan di gold tidak langsung direspon. Jadi memang beberapa hari setelahnya baru direspon secara signifikan oleh PSAB. Di beberapa hari yang sebelumnya sempat menguat bahkan sampai 22%. Ini menurut saya menjadi sasaran dari investor-investor trader juga ya untuk di pekan ini. Jadi saya pikir di akhir pekan ini masih akan terjadi perlawanan kembali setelah kemarin cukup banyak ya dilakukan penjualan di last minute ya, menjelang penutupan di hari bursa kemarin, sehingga di pagi hari ini atau di hari ini sampai di hari Selasa depan saya pikir masih ada momentum penguatan untuk PSAB. Target kita sendiri untuk PSAB itu ada di level 290 dengan level stop loss-nya di level 260 ya untuk PSAB. Berarti ini adalah saham yang kecenderungannya buy momentum. Ya, buy momentum dan untuk jangka waktu pendek. Untuk jangka waktu pendek, baik. 3 hari berturut-turut naik dari tanggal 9 atau hari Senin sampai dengan Rabu. Tanggal 12 kemarin turun cukup dalam 8%, tapi pagi hari ini naik lagi 1,48%. 274 current price oke atau tunggu di kisaran 260 saja? Ya, saya pikir 272, 270 bisa menjadi level pembelian ya untuk hari ini. Target terdekat di 290. Kalau 290 tercapai, kita akan berharap bahwa target price berikutnya di level berapa? Ya, 290 itu di level sekitar 7,5%. Saya pikir untuk berikutnya bisa sampai di level 320 ya. 320 ya untuk PSAB. Demikian rekomendasi saham pilihan Adaro, AMRT, BRIS, dan juga PSAB pemirsa. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit, di mana indeks harga saham gabungan terus mencoba untuk break 7.800 dan tercapai lagi pagi hari ini 7.801 dengan penguatan tipis. Usai jeda kami akan hadirkan selengkapnya. Tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan kita akan ke update pembukaan perdagangan sesi pertama, di mana indeks harga saham gabungan bergerak di teritori tampaknya positif pemirsa ya. Tadi sempat positif dan kita lihat kembali datanya sebagai berikut. Indeks harga saham gabungan bergerak naik tipis 0,03% atau sekitar 2 poin di 7.807. Berusaha untuk break ya di 7.800-an kembali, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat signifikan di 15.394 dari sebelumnya masih di 15.430-an. Saat ini naik 0,2%. Dengan deretan saham-saham yang menjadi gainers based on value pemirsa juga dapat Anda saksikan di layar. Antara lain adalah saham Telkom lagi-lagi menguat 1,31% di 3.090. PSAB 3,7% di 280.
IOTF juga naik, disusul NICE, SSIA, MLPT, BRPT, KMDS, dan HRTA. Top losers ada Adaro yang kemarin melambung 9%, hari ini ada profit taking 2% di 3.770, SRTG, Laba, ITMA, SMLE, LSIP, TAPG, Paiwon, Japfa, maksud kami PYFH ya, dan juga ada BABY dengan pergerakan sektoral teknologi memimpin pemirsa 3%. Dan properti memimpin pelemahan. Itu dia review singkat update pembukaan perdagangan hingga saat ini pemirsa ya, pukul 9:08. Baik, Mas Raden, Telkom melambung signifikan kembali. Sebenarnya apa yang menjadi trigger dari saham-saham telekomunikasi ini naik cukup signifikan? Ya, saya pikir di posisi IHSG yang posisinya setiap hari ada all time high, ya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di saham Telkom. Jadi saya pikir investor melihat saham-saham mana yang posisinya masih sangat jauh di bawah performa IHSG. Jadi menurut saya Telkom adalah saham yang cukup baik gitu. Dan di kondisi IHSG yang posisinya all time high merupakan salah satu opsi baik juga untuk investor beralih ke saham-saham yang memang belum mengalami penguatan cukup signifikan. Salah satunya adalah Telkom. Baik, Anda merekomendasikan Telkom? Ya, saya pikir Telkom sangat menarik. Saat ini belum jauh ya, masih dekat di harga-harga bottom di tahun ini. Jadi saya pikir masih resikonya masih cukup rendah berbanding dengan potensi yang saya pikir masih bisa berpotensi 3.500 atau bahkan sampai di level 4.000, mengingat posisi atau kinerja keuangannya juga tidak terlalu jelek gitu ya untuk Telkom. Jadi saya pikir penurunan harga sahamnya jauh lebih dalam ketimbang penurunan dari kinerja keuangannya. Baik, itu dia ya untuk saham Telkom, dan mungkin menjadi booster juga ada GoTo-nya yang menguat lagi pemirsa, meninggalkan level 50-an, sekarang sudah di 61. Mungkin ada korelasi nantinya kalau GoTo kinerjanya bagus, harusnya Telkom juga terpengaruh begitu ya, karena kan ada investasi di sana. Ya, betul Mbak. Baik, singkat saja tips untuk pemirsa di rumah, seiring indeks harga saham gabungan yang Anda katakan tadi masih ada target, masih ada peluang menuju ke level 8.000 ya? Ya, saya pikir ke 8.000 sekitar 200 poin atau sekitar 2,5%. Ini merupakan level tertinggi IHSG. Jadi saya pikir kalau seandainya nanti kita mendapatkan kesempatan IHSG sampai naik di level tersebut, manfaatkan kesempatan tersebut untuk kita melakukan taking profit. Biar bagaimanapun IHSG kita sudah naik sangat tinggi, sangat cukup signifikan di tahun ini. Jadi kita bisa lakukan taking profit ketika nanti IHSG mendekati level 8.000. Baik, masih ada sekitar 200 poin lagi ke 8.000, peluang lanjutan untuk indeks harga saham gabungan. Itu dia tips dari Pak Raden, dan terima kasih atas rekomendasinya Pak Raden. Sukses selalu untuk Anda, selamat beraktivitas. Ya, selamat pagi, terima kasih.